dengan meninggalkan yang makruh, karena porsi amalan makruh itu lebih utama untuk kita tinggalkan daripada kita laksanakan. Nah, tapi kesalahan orang sekarang ini, kalau yang sunnah, itu kan paling sunnah, dia tinggalkan. Tapi ketika yang makruh malah dia kejar. Itu kan makruh. Toib, kalau itu makruh, mana usaha kamu untuk meninggalkan amalan makruh yang dengan amalan makruh tersebut kamu mendapatkan pahala. Kiainya misalnya, ya kan, berpendapat rokok makruh, bos bu sambil ngajar ngaji ada apa, bul. Ini kan makruh lah. Betul itu makruh, khalas, ngalah kita itu makruh. Tapi Anda sebagai seorang pemimpin, Anda sebagai seorang suri toladan, Anda yang dikatakan sebagai warathatul anbiya, mana bukti suri toladan Anda? Mana contoh mulia yang harus Anda tampakkan sebagai pembawa misi dakwah para nabi? Kalau Anda mengaku bahwasanya ulama warathatul anbiya, jangan cuma bisa nyelemong, tapi berikan contoh kepada umat. Berikan suri toladan yang baik. Kalau Anda kiainya justru malah getol dalam melaksanakan amalan yang makruh, bagaimana umatnya? Ajarkan kepada mereka, tanamkan ke dalam diri dan jiwa mereka kalau kita harus berusaha berlomba-lomba meninggalkan perkara yang makruh, walaupun masih ada kesempatan dan dibolehkan untuk kita melaksanakannya. Misalnya, walaupun kita sepakat tentang perkara rokok ini, tentang keharamannya jelas, dan bukan kesempatan ini untuk kita membahas, karena pembahasan kita bukan dalam masalah ini. Tapi intinya kelompok kedua ini adalah kelompok yang sudah menunaikan kewajiban Allah dan meninggalkan perbuatan yang haram, akan tapi teledor dalam hal perkara-perkara yang dianjurkan, yang disunnahkan, dan bahkan lebih senang dalam hal yang dimakruhkan. Kemudian kelompok ketiga, yaitu kelompok yang dinamakan sebagai sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang lebih dahulu melaksanakan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang sudah menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kemudian ditambah dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, bukan yang wajib. Yang wajib dia tunaikan, tambah dengan yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang sudah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang diharamkan toh. Yang makruh pun dia tinggalkan, bahkan sebagian yang mubah pun dia tinggalkan karena mencari ridho dan pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mubah pun ditinggalkan. Misalnya Ustaz, perkara mubah ini maksudnya gimana? Mubah ini kita tinggalkan. Kita kan tahu perkara mubah berarti perkara yang boleh-boleh saja untuk kita lakukan. Wah, saya mampu. Kebetulan sekarang kan gaji driver, ya kan, naik nih, ya kan, 2000. Sekali gajian saya bisa beli iPad, ya kan, bisa beli iPad. Gagah Pak, pakainya apa? iPad, megangnya pun bukan gini lagi, gini kan. Ya kan? iPad, mobilnya mewah walaupun bukan mobil kita, mobil majikan kan. Ya kan? Ya kan? Padahal butuhnya cuma terima sama telepon. Kalau nggak bisa jaga diri, justru malah masuk ke situs-situs yang mengandung, ya kan, mengandung neraka, dalam artian justru malah akan menjebloskan kita kepada perkara-perkara yang diharamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia adalah orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa sih? Apa perlunya? Sekarang saya punya HP yang secanggih ini. Toh saya cuma butuh telepon, terima telepon dan kirim surat ke istri. Udah selesai. Apa butuhnya?
Dia ukur diri dia, saya butuhnya ini. Yang lain saya tabung untuk masa depan keluarga saya, dan ini sedekah bagi keluarga saya, ibadah bagi keluarga saya. Setiap suap nasi yang masuk ke mulut istri dan anak-anak saya dihitung ibadah. Nanti kalau saya butuh, mungkin tahu-tahu punya dagang yang mulai berkembang, butuh beli. Bukan nggak boleh, mubah. Seorang yang Allah berikan keluasan rezeki misalnya, mampu dia untuk bangun rumah yang megah dan besar, buat 15 kamar, 10 kamar, padahal keluarganya cuma 5, yang lainnya kosong buat tempat jin. Mubah kan? Duit saya, harta saya mau bangun rumah gedenya sekampung juga duit saya, selama uang itu didapatkan dari jalan yang halal dan tidak mengambil hak orang lain, kan mubah-mubah aja. Tapi ketika dia adalah orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bukanlah orang yang akan tinggal selamanya di dunia ini, dan dunia ini adalah tempat ujian untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Kenikmatan yang Allah berikan lebih kepada saya ini adalah merupakan kesempatan untuk saya gunakan dalam rangka mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun rumah yang cukup, walaupun biayanya nggak terlalu besar tapi cukup mewah, bagus, cukup untuk diri saya dan keluarga saya, alhamdulillah. Bukan pamer buat orang, sisanya saya investasikan untuk kehidupan akhir. Beli mobil yang mewah, halal saja, mubah saja, selama itu duit Anda, duit yang halal dan tidak dihasilkan dari hasil korupsi, ngambil ya kan hak orang lain, silahkan. Tapi ketika dia berpikir menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa saya beli mobil yang sampai segini mewahnya, toh nggak pernah saya pakai, kalau pakai sekali hati-hati, lingkup kanan kiri, ya kan, ada orang baru dekat sini, ada alarmnya kan, mewah, padahal masih jauh, cuma kan alarmnya kan dibuat berapa meter itu kan udah bunyi, semakin dekat semakin turun dari mobil, ada apa, dibuat sulit dan susah hidup ini. Dia beli mobil yang cukup, ya kan, buat dirinya dan keluarganya, dan tidak kalah mewah fasilitasnya, tenang dia. Seperti ada seorang teman yang cerita, ada salah seorang yang kaya, ya kan, dari temannya, kemudian dia melihatnya, ini orang kok katanya kaya, apa bakhil, apa kikir. Dilihat HP-nya 3010, apa yang dulu itu loh. Dulu kan pernah terkenal HP itu pertama keluar, tapi sekarang kan buat mata, kata orang daerah saya, buat mata kirik. Iya kan? Kok HP-nya kayak gitu? Padahal orang kaya, mobilnya biasa. Kemudian ditanya sama teman saya ini, Pak, Bapak itu kan Allah berikan kelebihan, dalam artian orang yang punya harta lebih, keluasan rezeki, ya kan, kebetulan karena udah temen jadi nggak ada masalah kan. Kok kenapa HP-nya masih kayak gitu, nggak pengen HP yang bagus? Kata dia, bukan saya nggak bisa beli, HP yang termahal saya bisa beli, Ustaz, tapi sekarang yang saya butuhkan itu cuma terima telepon, kemudian nelepon tanda hijau sama merah, sama kirim surat. Terus saya beli HP yang lebih dan lebih mahal, itu saya nggak make, apa namanya, aplikasinya ya kan, yang ada di dalamnya, apa manfaatnya? Dan saya merasa tenang dengan pakai HP ini. Suatu saat ketinggalan di mobil, saya nggak gundah gulana dan tidak loncat kanan kiri sampingan, ya Allah HP saya, iPad saya, wah ya kan, kaca mobil saya dipecah atau apa, saya tenang hidup ini. Mau ambil ya ambil loh. Maling yang lihat udah nggak butuh, ya butuh, mau dijual di mana, siapa yang mau? Ini yang saya butuh. Dan memang saya sering lupa, kata dia, kadang-kadang ada apa semua, ya kan. Dan untuk saat ini pekerjaan saya nggak, dengan HP ini saya sudah cukup mendukung pekerjaan saya.